Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, di sini saya membuat video dalam rangka tugas UAS ya, ujian akhir di semester 3 di Universitas Tazkiyah dengan jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Dan ini adalah mata pelajaran Corporate Financial. Nah, di Corporate Finance sendiri itu banyak pembahasannya ya. Di sini saya dapat bagian nih bahas DCF Syariah atau Discontinue Cash Flow. Kalau teman-teman mendengar DCF itu ya udah DCF aja gitu ya. Nah, kalau ini beda, ini ada syariahnya. Sebenarnya kurang lebih sama yang konven, cuman dia ada beberapa perbedaan sedikit di bagian prinsip dan lain-lainnya ya tentunya. Oke, nama saya Zunada Karima. Sebelum mulai ya, perkenalan dulu. Zunada Karima, NIM-nya perhatian tertera 24 10 10 10 30. Langsung aja masuk ke slide pertama. Di sini ada agenda. Agenda sendiri itu secara umum bahasan kita kali ini ada dua. Yang pertama yaitu konteks DCF Syariah. Di konteks DCF Syariah sendiri ini ada dua poin penting. Yang pertama itu ada definisinya si DCF ini. Yang kedua ada pentingnya evaluasi. Poin yang kedua itu ada prinsip dan metodologi. Dia mengandung dua poin penting juga sama. Yang pertama ada larangan riba. Kemudian ada penyesuaian arus kas. Langsung aja. Next slide. Yang pertama ya ini ada prinsip syariah. Nah, prinsip syariah ini secara umum ya ada dua hal penting. Yang pertama itu ada riba dan bagi hasil. Riba ini bukan berarti kita pakai riba, enggak ya teman-teman ya. Riba itu berarti kita dilarang pakai riba karena riba itu merugikan salah satu sisi ya. Jadi dia nggak win-win solution. Dia pasti mengeksploitasi dalam transaksi tersebut. Jadi yang untung makin untung, yang rugi makin rugi. Seperti itu. Dalam Islam juga udah jelas ya Allah larang riba gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallah. Tuh, kalau misalkan nggak ngejauhin riba, berarti dia sama aja kayak menantang atau ya itulah menantang Allah dan Rasulnya. Kemudian ada bagi hasil. Bagi hasil sendiri ini udah menjadi prinsip syariah ya. Kalau di konven itu keuntungan mereka didapat dari bunga, nah itu nggak pasti ya, sangat fluktuatif. Itu kan kadang ada yang benar-benar di luar jangkauan bunganya, benar-benar di luar nurul gitu. Kalau di dalam syariah atau Islam sendiri, kita tuh memakai sistem bagi hasil seperti akad-akad yang sudah kita pelajari ya. Dari ada mudharabah, kemudian ya mudharabah. Next slide.
Di sini ada penyesuaian tingkat diskonto. Apa sih diskonto gitu kan? Diskonto itu sebenarnya kalau pernah dengar kata diskon gitu ya, kurang lebih sama pengurangan harga gitu ya. Kalau diskon itu dari misalkan kita beli barang itu di diskon gitu. Nah, kalau diskonto ini dia tuh dari bunga ya. Jadi bunganya itu yang didiskon itu. Kalau misalnya dia bayar di awal bunganya, nah itu dikasih diskon. Nah, diskonto ini itulah sebutannya. Nah, kalau di Islam itu dia nggak pakai bunga ya, jadi beda. Nah, di sini ada dua poin utama. Yang pertama tingkat dan yang kedua tolok. Tingkat itu dalam artian menggunakan tingkat keuntungannya itu sebagai alternatif untuk suku bunga dalam DCF syariah. Jadi kalau di konven pakai bunga, di syariah itu kita pakai tingkat keuntungannya gitu. Kemudian kalau tolok ini itu tuh kita menggunakan tolak ukur yang lain untuk penilaian investasinya, bukan dari suku bunga. Kalau konven kan pakai suku bunga, kalau kita alat ukur lain gitu. Seperti arus kasnya mungkin atau kesehatannya perusahaan tersebut, seperti itu. Next slide. Ada GCF konvensional versus GCF syariah. Nah, di sini mungkin bisa jadi perbedaannya atau persamaannya gitu ya. GCF konvensional dan GCF syariah itu memiliki beberapa perbedaan mendasar dalam pendekatan dan prinsip yang mereka terapkan. Meskipun keduanya tuh punya tujuan valuasi tuh ya harus akurat gitu ya. Dua-duanya tujuannya ya sama, valuasi yang akurat. Nah, di antara perbedaannya itu, kalau konven dia tuh menggunakan suku bunga untuk diskonto. Kalau syariah itu dia mematuhi prinsip syariah tanpa riba. Nah, kalau yang sama nih, dua-duanya sama itu metode valuasinya itu mereka tuh sama. Samanya di mana? Berorientasi pada arus kas. Seperti itu. Lanjut. Sini ada estimasi arus kas. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu ada arus, kemudian diskonto, kemudian data, dan kepatuhan. Arus sendiri itu dalam artian kita tuh mengestimasi proyeksi arusnya tuh dipastikan dihitung dari bisnis yang syariah gitu. Maksudnya bisnis yang syariah tuh gimana? Jadi ada bisnis yang nggak syariah. Contohnya bisnis-bisnis yang menjual homer atau menjual rokok atau bisnis-bisnis yang dia tuh pakai sistem riba tuh. Next ada diskonto. Diskonto ini yang tadi kita bahas ya, dia tuh menerapkan tingkat diskonto syariah seperti imbal hasil sukuk, atau expected return halal. Kemudian ada data, kita harus pakai data yang relevan, harus valid gitu. Kemudian kepatuhan, pemeriksaan kepatuhan terhadap prinsip. Nah, jadi ada prinsipnya, nanti yang memeriksa itu dari DPS gitu. Jadi benar-benar sesuai. Next, kita ada contoh perhitungan DCF syariah. Nah, di sini ada contohnya teman-teman. Bismillah, coba aku jelasin ya. Semoga paham. Jadi misal ada sebuah perusahaan properti syariah. Diproyeksikan mereka akan menghasilkan arus kas bersih 100 juta per tahunnya selama 3 tahun ke depan. Gitu kan. Jadi stable lah ya, 100 juta, 100 juta, 100 juta.
dengan tingkat diskontonya itu kita taruh lah misalnya expected return sukuknya tuh di 8% atau 0,08. Nah, mulai nih, yang pertama kita tentuin komponennya. Udah tadi kan 100 juta, 100 juta, 100 juta sampai 3 tahun. Kemudian diskontonya udah juga 8%. Yang kedua kita hitung present value. Present value itu apa sih? Present value itu adalah nilai di 5 tahun mendatang. Jadi kita bisa menilai present value itu hanya di 5 tahun mendatang aja. Kalau misalnya di atas 5 tahun itu udah bukan present value lagi namanya. Seperti itu. Nah, di step kedua ini, jadi pendapatan di tahun utama atau cash flow-nya itu dibagi 1 ditambah PV tadi. Bukan PV maksudnya, diskonto tadi ya. Di 0,08. Jadinya berapa? Nah, ini ada nilainya nih. 92.592.593 rupiah. Itu juga tahun kedua, begitu juga tahun ketiga sama ya. Nah, sekarang step 3. Ya, jumlahkan nilai PV. Jadi nilai present value-nya tadi itu dijumlahin semua. 1, 2, 3, udah jumlahnya segini jadinya ya. 257.709.744 rupiah. Oke. Next slide ada tantangan. Nah, tantangan di sini ada 4 ya. Sebenarnya mungkin semua hal itu pasti ada tantangannya ya. Nah, kalau di DCF Syariah sendiri inilah gitu. Mungkin ada lagi selain ini, tapi coba kita bahas ini dulu. Yang pertama, ketersediaan data yang tidak memadai. Nah, karena syariah di Indonesia ini terbilang newbie, belum banyak ahlinya, belum banyak peminatnya, jadi ya itu semuanya masih terbatas ketersediaannya. Terus ada validasi asumsi yang sulit diuji. Nah, karena orang-orang tuh udah banyak yakin sama konven, maksudnya udah gitu, udah menjadi sistemnya mereka. Terus tiba-tiba ada syariah yang harus begini. Nah, itu orang-orang masih berasumsi, banyak lah asumsinya kayak emang iya gitu. Next ada regulasi, perubahannya yang cepat terjadi, terus ada kepatuhan, proses pemenuhan yang rumit. Ya mungkin syarat-syarat tadi ya sulit untuk dipenuhi, tapi balik lagi, syarat-syarat itulah yang membuat DCF itu berbeda, DCF syariahnya itu berbeda dari konven, dan itu tentunya lebih baik bagi setiap pihak gitu, nggak menguntungkan salah satu saja. Next ada implikasi. Nah, implikasinya di sendiri ada etikanya sendiri, yaitu kita menilai dengan adil dan transparan ya. Semuanya dinilai dengan adil, tidak ada kecurangan di dalamnya. Kemudian kepatuhan, menghindari risiko hukum dan reputasi. Seperti tadi kan udah dijelasin ya, ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, jadi harus dipatuhi dan benar-benar yang sesuai dengan DPS gitu ya. Next ada keputusan, pengambilan keputusan yang tentunya bijaksana, kemudian ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini gimana biar kita tuh lebih dipercaya lagi syariah ini, yaitu dengan menjaga integritas dan kepercayaan pelanggan tentunya. Next ada perbedaan. Ya, ada perbedaan antara DCF syariah dan konven. Kalau DCF syariah itu dia tuh ada larangan riba.
sebagai prinsip dasarnya. Kemudian menggunakan sistem bagi hasil daripada sistem bunga, karena ya yang seperti tadi. Next ada pendekatan pada investasi etis. Jadi investasinya tuh yang real aja gitu ya, aset real, bukan yang goror gitu. Next ada penyesuaian dalam diskonto dan arus kas. Oke, lanjut. Ada praktisi dan mahasiswa. Di sini gimana kita sebagai praktisi ataupun mahasiswa, apa sih yang perlu kita pahami gitu. Yang pertama tuh penilaian. Nah, gimana sih etika dalam investasi syariah gitu kan. Kalau investasi syariah itu etikanya gimana? Bolehkah investasi pada bisnis yang nggak halal, bisnis yang mengandung riba, yang enggak gitu kan. Kemudian kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kebutuhan ini sendiri tentunya banyak, tapi kita kalau misalkan itu nggak bisa syariah nih, janganlah, dijauhi aja gitu kan. Ya syariah aja. Terus next ada pengambilan. Pengambilan sini maksudnya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan etis. Jadi kalau mau ambil keputusan tuh mikir dulu ya. Ini maksudnya berinvestasi di sini nih menguntungkan atau tidak gitu kan, sesuai syariah atau tidak. Next ada studi, dorongan untuk eksplorasi lebih lanjut, memperbanyak ilmu, belajar dari berbagai tempat dan berbagai orang-orang yang sudah berpengalaman tentunya, agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Oke, next. Di Medan ada lokasi. Cakep. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf banyak kurangnya. Sudah saya usahakan semaksimal mungkin. Semoga bermanfaat. Semoga nilainya bagus ya Pak atau Bu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.